محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. النبي يا حاضرين يا حاضرين اعلموا علم اليقين علم اليقين أن رب العالمين رب العالمين
وبارك عليه وعلى Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani fi kitabihi Sirrul Asrar. Sirrul Asrar, rahasia dari segala rahasia. Wa qala ba'duhum, faqala al-mu'allif rahimahullah, innama sumu sufiyan. Disebutlah orang, sebagian ulama berkata, menyebut istilah sufi, sofa. Sufi itu artinya suci. Orang tasawuf adalah orang-orang yang ingin hidup suci, yaitu hati mereka yang suci. Li'annahum kanu yalbisuna sofa, karena waktu awal pertamanya adalah hidup mereka sofa, hidup mereka selalu suci dengan memakai kain wol. Jadi Abu Hurairah, sahabat yang disebut dengan Ahlus Sufah itu Abu Darda, Salman Al-Farisi, itu pakaian mereka sederhana. Hidup hati mereka lebur dengan Allah, dan mereka tidak ada lain kecuali bersama Nabi. Subhanallah. Saya, kata Anas, 9 tahun lamanya bersama Nabi SAW. Dalam hadis Imam Muslim, saya 9 tahun. Kata Abu Hurairah, saya 4 tahun bersama Rasulullah, tapi kuhafalkan semua apa yang disampaikan beliau. Subhanallah. Makanya paling banyak Abu Hurairah itu hadis yang dihafal. Mereka lebur hatinya dengan Allah. Penjohiran itu mereka lihat tajalli itu pada diri Nabi Muhammad SAW yang dianggap oleh para murid beliau, yaitu para sahabat. Sebutan para sahabat itu adalah murid, sebenarnya murid-murid Rasulullah. Lebur hati mereka juga kepada Nabi SAW sebagai tajalli kebesaran keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Wa qala ba'duhum, sebahagian berkata, li'annahum saffu qulubuhum amma siwallah. Orang bertasawuf itu disebut dengan sofa, sufi, dikarenakan hati mereka tidak lagi ingat kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menurut Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu sekedar awal. Wa huwa alamul qurbah. Orang-orang tasawuf itu, orang-orang ma'rifatullah itu, mereka selalu sering kali mereka berada di 4 alam. Nah, 4 alam. 4 alam. Orang awam berada di alam disebut dengan alam jasad, alam asad. Alam jasadnya alam materi. Nih, kita nih alam materi nih. Ada yang kedua di alam pikiran, atau yang disebut dengan alam misa, mahaya. Nah, orang memikirkan konsep ini dan sebagainya. Itu orang belajar. Nah, pian sedang belajar nih, alam misal namanya. Tapi masih awam lagi nih. Yang ketiga adalah alam ruh. Alam ruh sudah memikirkan tadi rahmat Allah. Mana rahmat Allah? Berkah itu yang mana? Cari berkah. Itu sudah memikirkan alam itu, sudah berada, dia itu berada pada alam ruh sudah. Mencari kesenangan rohani itu alam ruh sudah. Orang sufi berada di atas alam lagi pada itu, di 1, 2, 3 itu, di atas, di 4 alam kata beliau. Li'annal alam arba'atun, bagi orang sufi alam itu ada 4. Bagi kita umum ada 7. Bagi orang sufi ada 4. Disebut dengan alamul qurbah, yaitu alam yang dekat dengan Allah. Jadi ketika kita sedang dekat dengan Allah, kita berada di alam qurbah namanya. Alam qurbah itu ada 4 tingkatan. Namanya sambungan dari yang ketiga adalah keempat. Ya lah. Nah, ini alam itu ada 4. Dari 4 itu yang pertama disebut dengan alamul mulki, alam mulki, alam para malaikat. Nah, ketika orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah selama 1 jam misalnya dia berzikir, atau setengah jam, la ilaha illallah. Ketika kita sholat, Allah, tapi khusus sholatnya, bukan kesana kemari pikirannya, maka saat itu kita berada di alam mulki namanya. Alam mulki. Alam mulki artinya alam malaikat. Setan tidak bisa menjangkau orang itu selama kita ikhlas, karena ruh kita itu hanya bisa berangkat ke alam mulki itu bila kita ikhlas. Bila kita tidak bisa ikhlas, tidak bisa kita. Makanya setan bisa menggoda kita. Kenapa kita bisa digoda oleh setan? Karena kita masih berada di alam ruh.
bukan di alam mulki. Kalau kita sudah berada di alam mulki, setan tidak bisa lagi masuk. Karena setan sendiri berkata, aku akan menggoda manusia kecuali min ibadihimul mukhlisin, kecuali hamba-hamba engkau ya Allah yang mukhlisin, yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu sudah berada di alam namanya alam mulki. Alam pertama dari orang sufi, atau alam yang keempat dari istilah 7 alam. Wasani yang kedua, alamul malakut, alam kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Nah, kita tadi dari pertama bicara tentang sebenarnya adalah kudrat kekuasaan Allah. Sifat ma'ani Allah, sifat ma'ani dalam sifat 20 ada disebut dengan kudrat, iradat, apa lagi? Kudrat, iradat, ilmun, hayun, sama, bashar, sebutin lagi, kalam. Nah, satu lagi kalam, 7. Ketika orang bicara ini, merenungkan bicara ini, dia berada di alam malakut. Sudah malakut sampai ke Jabarut nih, bisa naik nih malakut nih, alam malakut. Bicara alam malakut sudah. Di sini malaikat tertentu saja yang bisa. Jibril alaihissalam saja yang bisa. Beberapa malaikat penghulu malaikat jaka yang disebut di dalam hal di situ al muqarrabun, malaikat muqarrabun di alam malakut itu. Alam kerajaan kekuasaan Allah. Bahan Allah. Karena kita bahas ini secara khusus alam kerajaan tuh. Tapi ini anunya dulu apa? Hantarannya dulu. 2 warabi wasalis yang ketiga lah. Alamul jabarut. Nah, ini Jibril pun tidak bisa masuk alam jabarut ini sudah. Kita manusia sudah pernah berada di alam jabarut ini. Ketika Allah menciptakan ruh Muhammad, kemudian ruh Muhammad itu terpancar menjadi ruh-ruh. Jadi kita ini sudah diciptakan duluan ajali. Kita ini sudah subhanallah, ini hebatnya Allah. Karena misalkan itu, kita sudah pernah. Dan siapapun terbakar kalau lewat alam jabarut ini, tidak terkecuali, kecuali al-insan, ruh Muhammad yang dibungkus dengan bungkusan kiswah. Ajar saya Abdul Qadir Jalani, kiswah minallah, langsung dari Allah. Yang keempat, alamul lahud, alam uluhiyah, alam ketuhanan yang hanya ahad Allah saja ada. Makanya kemarin diajarkan oleh Syekh hu ahad untuk kontak dengan yang ahad, yang tunggal, hanya ada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk lah, nah ini dia nak berhubungan dengan siapa? Allah ini maha lengkap. Yang suka rezeki jorojok aja disebut, ya lah. Zat yang paling maha terkenal itu disebut dia dengan ahad. Makanya zikir kemarin juga ada berapa? 7, ya kah? Kita ulang lagi. Zikir lisan, zikir kolbun, zikir nafsi, zikir ruh, berapa dah? Zikir sir, 5. Zikir kofi itu ialah kopi yang konsentrasi mu'aqabatun li anwari zatillah, sudah kepada zat Allah dengan salah satu sebutan adalah ahad. Itulah sehingga kenapa Nabi mengatakan, wahai Bilal bin Rabah, terompah sepatumu sudah ada di surga. Bayangkan kalau memahami hadis itu, terompahnya aja masuk surga, apalagi orangnya. Nah itu yalah. Kalau orang jahil, orang bodoh, apa urusannya terompah? Nabi ini mengatakan ya gitu, kalau guru lah, terompahnya aja masuk surga, bayangkan. Kira-kira kawan Abu Hurairah masuk surga kah? Nah, lawan Nabi Muhammad bang, kalau pian. Nah makanya di hubungan dengan Nabi itu pun kata kita kemarin,
memiliki hubungan tingkatan sama. Pertama dulu jadi umat Nabi. Setelah jadi umat Nabi apa? Jadi keluarga Nabi. Jadi setelah jadi keluarga Nabi jadi murid Nabi. Setelah jadi murid Nabi jadi anak Nabi. Ya Pak? Setelah anak Nabi jadi Pak, jadi Nabi. Ya kan? Kayak apa jadi Nabi? Maksudnya melebur dengan diri Nabi SAW. Nanti itu nanti kita santai aja. 4. Kemudian makom ruh, tingkatan ruh. Ngantuk kok sudah? Makom ruh itu ada 4 juga. Dan ilmu juga ada 4 juga. Wa kaza ilmu arbaatun. Ilmu pun ada 4. Apa ilmu 4 tuh? Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, jangan kada belajar ini, jangan tidak belajar nih 4 nih. Harus bagus semuanya. 4 dipelajari. Subhanallah. Kalau pingin di akhirat tidak dihisab. Nih mau dihisab kah? Di akhirat nanti mau tidak dihisab kah? Nah, orang kurbah itu tidak lagi dihisab. Fisopil awal yaumul kiamah. Mereka akan berada di sop yang paling awal di padang yaumul masyar. Allah. Sop awal itu siapa? Nabi lawan para sahabat. Mumpian kawah di situ ya, masya Allah. Itulah yang disebut dengan para aulia Allah. 4 ilmu. Ada lagi 4 tajali yang pian pelajari 4. Yang dikisahkan dari pertama, dari awal sampai sekarang nih 4 ini ya sebenarnya cuma panjang lebar rinciannya, itu aja masalahnya. Apa itu tazali? Wa kaza tazaliyat arba'atun. Tazalil asar. Pertama tazali asar. Kemarin dulu pernah tazali asar itu adalah kenyataan Allah itu ada asarnya, ada buktinya, ada sejarahnya. Ya kah? Yang kedua tazalil af'al, tazali perbuatan Allah. Yang ketiga adalah tazali sifat, kenyataan tentang sifat-sifat Allah harus jelas. Wa tazali zat, yang keempat adalah tazalinya zat. Subhanallah. 4 juga. Ada 8 tunda tu sanggul, saraba 4, babuncu 4, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, ada tu sanggul tuh. Tapi kalau syekh lebih lengkap lagi. 4, bukan hanya ilmu 4. Makom tingkatan ruh pun ada 4. Alam bagi orang sufi juga ada 4. Orang para aulia itu makomnya di 4. Kita awam makomnya tuh 7. Bagian sufi, bagian aulia Allah makamnya 4. Wal aqlu arba'atun. Akal pun ada 4. Nah, akal kita ini ternyata 4 juga. Ini babuncu 4 bibay. 4 melipat-melipat nih. 1 aklun ma'asi. Aklul ma'asi, akal hidup. Iya, nanggawiannya pikirannya Pak makan ya. Pikirannya mencari duit aja. Ya ada lah gitulah. Pikirannya bobinian, ha. Nah, hawa nafsu ya pikirannya main judi aja. Macam-macam hidup nih, bukan hanya jelek dan baik dan buruk, pokoknya baik kah? Apa aja yang baik di dunia ini tapi sifatnya materi, itu disebut dengan akal ma'asi namanya. Nah, ini bukan makam aulia, ini makam orang awam. Makam yang disebut dengan makam ruh. Ruhnya ruh jasad, masih di jasad dia hidupnya masih. Yang kedua, wa aqlul ma'adi. Akal ma'adi itu adalah akal yang orang itu banyak menggunakan akal untuk akhiratnya, untuk kepentingannya di akhirat. Kira-kira aku ini di mana di akhirat? Diletakkan Allah. Aku ini masuk surga atau masuk neraka atau diajab Allah? Aku ini kira-kira di sab mana? Sab terdepan atau sab yang terakhir atau ke belakang? Kalau yang ke belakang tuh bagus saja Pang, bakumpulan bagian artis-artis Pang banyak gunanya. Lah. Nah, akun sana kah? Di mana kah nih? Itu adalah ma'adi sudah. Mulai berzikir dia. Nah, itu kemampuan akal ma'adi sudah. Yang kalau pian di rumah tuh
misalnya suka memegang tasbih, lalu mau tak-atik tasbih berzikir, itu namanya akal ma'adi sudah. Yang ketiga, akluz zamani. Nah, ini terbukti dengan Rasulullah ketika meninggal dunia, beliau berkata apa? Ummati, ummati. Yang dipikirkannya adalah umat beliau, kebaikan untuk umat kebaikan itu zamani. Yang keempat, akal kul. Nah, akal kul ini sudah tingkat Nabi SAW. Nanti penjelasannya. Jadi ada serba empat. Wa fiha wan nasu muqayyiduna lima fi maqabalatil ilmil arba'atil mazkurah, yakni al ulumul arba'ah, wa fiha al arwah arba'atun, wa tazaliyat arba'atun, wal uqul arba'atun, dan seterusnya. Nah, makom-makom ini merupakan ciri-ciri di mana makom kita akan berada nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan terbukti kalau saya sudah berzikir kopi, sering berzikir kopi, tapi otaknya selalu materi, berarti dusta. Nah, gitu maksudnya. Yalah. Kalau memahami dusta berarti aku sering zikir ruh berarti orang harus mutmainah sudah, seharusnya ruh ruwani. Makom ruh ruwani sudah. Bukan lagi makom ruh. Tadi sudah ada kan makom ruh? Belum ada lah. Nah, ruh itu kan ada 4. Ruh jasmani. 1. Nah, ruh jasmani yang kebanyakan awam nih. Selera macam-macam lah materi. Ini yang kedua adalah ruh ruwani. Bila ruh ruwani, aku sudah zikir banyak, sudah sering aku berzikir, tapi dia masih jasmani pikirannya. Apa kamu Din? Kalau tidak bekerja, makan apa Udin? Wah, bapak ke majlis taklim situ, kadang menunjuki makanan juga di majlis taklim tuh, kadang menyugihakan. Usah kan majlis taklim ngalihin aja kayak, wah misalnya gitu. Itu adalah akal jasmani, akal yang berpikir materi terus. Auzubillah min dzalik. Tempatnya api neraka kena tuh. Yang kedua adalah akal ruwani. Ruh ruwani. Ruh makom ruh kita ruh ruwani. Ruh ruwani sudah berpikir rohani, mencari kebahagiaan, keindahan Allah. Yang ketiga, ruh yang disebut dengan ruh sultani. Ruh sultani. Nah, yang keempat disebut dengan ruh qudsi. Ini Nabi Muhammad SAW. Ruh qudsi ini Nabi Muhammad, para aulia biasanya di dalam ruh sultani. Banyak kan. Jadi kalau sudah kau melewati masuk ke ruh ruwani, ya sudah mulai keauliaan tuh timbul sudah. Apa jurang putra mahkota aulia itu kan. Nah, ya kan putra badal, paham lah. Wali bukan wali abdal lain, tapi walinya sudah wali badal, bukan walinya sudah nakib kah. Nakib itu bintang, terlihat cahaya bintangnya sudah kelihatan sebagai apa jurang nih, kewaliannya sudah pindah ada kayak itu. Nah itu sudah tuh bagus. Nah seraba 4. Nah dengan ilmu ini kita harapkan ini merupakan ilmu ini tidak bisa akan menipu manusia karena dia memiliki rumus yang disampaikan oleh Syekh ini. Tidak bisa orang itu bisa disebut aulia Allah kalau tidak lewat tes uji 4 nih. Paham lah? Sidin aulia Allah, tapi Sidin tidak mengerti ilmu hakikat. Lucu namanya, tidak mungkin aulia Allah. Ya kah? Nah. Makanya dulu Habib Basirih disangka orang Sidin bungulan, padahal Sidin orang pintar, orang cerdas, orang ma'rifatullah. Dalam riwayat beliau 40 tahun, sampai umur 40 tahun tiba-tiba beliau dijazbah Allah. Nanti kita belajar tentang jazbah, tentang al-wajdu, jazbah al-wajdu dalam ilmu tasawuf. Nanti ada orang dalam keadaan itu. Nah, sebelumnya beliau adalah orang penuntut ilmu. Nah, teman beliau, langsung guru dan teman beliau adalah Surgi Mukti, Jamaluddin Surgi Mukti. Nah, subhanallah. Karena mereka punya ciri-ciri ini, pasti uji. Apa kata orang kalau sepeda motor itu kendaraan tuh kalau sudah uji emisi kah? 2000 uji emisi 2000 sudah, berarti sudah bagus berarti ini. Nah, gitu. Ya, Pak. Nah, udah bisa. Jadi ini bukan akal-akalan. Ada kisah Pipeh terakhir, Pipeh. Ada kisah. Ini uji emisi nih.
tidak teruji, tidak benar menjadi sesuatu keadaan. Waktu Palui ke Jakarta Bipeh. Nah, Palui ini bisa berokok juga. Di bis berokok sih Din. Kalau ini orang di bis kada berokok, cuma karena bis ekonomi kan tanpa AC. Jadi berokok aja sih Din. Kayaknya ada yang menggetel, nyenggol di samping. Sudah berapa tahun Anda merokok? Mulai kecil, bahkan mulai dalam perut, terkejut, mulai perut. Kenapa jangan Abah Unda, Mama Unda Abah Unda berokok. Abah itu apa artinya Abah? Bapak ya Pak. Oh, bapakku juga merokok. Ibu pun merokok lah kada, cuma karena sering dengan ayah, jadi itu cium baunya rokok. Jadi merasa juga kok. Jadi makanya aku lahir merokok jangan lain. Dah. Lain merokok istri itu lain, merokok istri itu lain, lain. Ini rokok aja. Ya aja orang sebelah nih. Taulah ikam aja merokok nih. Kan merokok lah aja. Ada. Tahu lah merokok nih. Coba aja. Kalau 20 tahun tuh dikali duit berapa sehari sebungkus ke 2 bungkus? 2 bungkus aku sehari, 20.000 kali berapa harga rokok sebungkus? 20.000 kali 2 berapa? 40.000. 40.000 kali sebulan berapa? Kali sebulannya 40 kali 3 berapa? Berapa? 1.200.000 ya Habib. Kali setahun 12 juta berapa? 12 juta aja anggap lah. Anggap 12 juta aja. Setahun 12 juta lebih. Kali 20 tahun 12 juta kali 10 berapa? 120 kali 20 tahun 240 tahun. 240 tahun tuh kalau beli mobil Avanza sudah ikam aja. Tanah kawa, perumahan kawa, beli Avanza kawa. Iyalah aja kalau iyalah aja kalau. Kembang berokok aja kalau. Kada bang apa? Bahkan apa jadi bis ekonomi ini aja Pak. Ada bisi mobilnya kan dulu kada dapat apa pantas saja Pak Loy. Kenapa jadi kada bisi aja Pak Loy? Nah, Pak Loy ini cerdas juga kalinya. Nyala. Nah mesti aja Pak Loy menanggur-nanggur rokok. Kalau mau beli mobil kalinya menanggur kada bisi mobil juga. Ya kah? Maksudnya itu uji pemikiran. Hati-hati memprotes orang. Nyala. Belum tentu pikiran kita benar. Lebih baik kita kembali itu pemahaman sesuatu. Demikian juga alam ruhani, alam gaib. Nah, kitab Sirrul Asrar membuka kegaiban itu memiliki rumus-rumus yang sudah ada di alam ini. Di alam ini rumusnya ada. Karena itu menegakkan suatu benda tidak akan bisa benda ini berdiri secara utuh tanpa ada rumus. Iyalah, ilmu fisika kalau tuh bayangan berapa ukuran bayang itu rumus alam rahasia di sekitar kita. Belum lagi rumus rohani. Subhanallah. Mudah-mudahan kita menjadi apik dan bisa melihat kenyataan tentang alam-alam demikian dan kita pelajari sedikit demi sedikit untuk memahami mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal shawaban min al-Qur'anil 'azim. Wa ma halal min la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah bihamdi wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah muqaddimuha wa nudiha ila sayyidina
wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Summa irsa Ahmad Isa Muhajir wa usulihi wa purihi semla arwahi sadatina wa qudratina fakil muqaddam ila arwahi sadatina liba alawi wa usulihim wa purihim bi anna Allah ta'ala yaghfiru wa yarhamhum summa ila arwahi liman ijtama'na. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa ajran fil ilmi wa Allahumma inna minna wa la Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain innal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa hillat bi adrikna ya Rasulullah bi syafaat Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah. Puluh hadirin di majelis insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi asyir wa la tu'asyir wa bitammi muqammil bil khair. Hasbi Allah ni'mal wakil. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Mustajib doa ya Allah, berkat ya Allah, berkat ya Rasulullah. Subhana rabbika izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim.
Allah